Dewan juri yang saya hormati, sebelum memasuki ranah poin argumentasi saya, izinkanlah saya mengkarakteristikkan mosi pada kali ini. Yang pertama adalah negara berkembang. Oke, mari kita lihat bagaimana sumber daya manusia di negara berkembang, Dewan Juri. Kami percaya bahwasanya pengetahuan masyarakat di negara berkembang masih sangatlah kurang. Bisa dilihat ketika kita uh, tidak menerapkan waspada kali yang dimana pada akhirnya masyarakat akan melakukan eksploitasi secara besar-besaran kepada laut, dan kami percaya hal tersebut akan memberikan dampak buruk pada akhirnya, Dewan Juri yang saya hormati. Lalu yang kedua, mari kita lihat dari segi perekonomian masyarakat di negara berkembang. Dewan Juri yang saya hormati, kami percaya bahwasanya perekonomian di negara berkembang masih belum stabil, sehingga pada akhirnya mereka akan melakukan eksploitasi secara besar-besaran untuk memenuhi ataupun untuk menyetabilkan perekonomian di negara berkembang tersebut, Dewan Juri yang saya hormati. Lalu potensi maritim yang kami maksud di sini adalah contoh seperti biota laut, baik flora maupun fauna, Dewan Juri. Oke, mari kita lihat status quo saat ini. Bagaimana masyarakat di negara berkembang mengolah sumber daya kelautan ini. Oke, Dewan Juri, kami percaya bahwasanya masyarakat di negara berkembang nantinya akan melakukan eksploitasi secara berlebihan. Mengapa? Karena kita lihat, Dewan Juri, ekonomi tersebut digunakan untuk pembangunan nasional, contoh seperti pemajuan pendidikan, pembangunan jalan tol, atau bahkan mungkin pembangunan-pembangunan yang lainnya, Dewan Juri yang saya hormati. Sehingga semua dana tersebut berasal dari sumber daya kelautan tersebut, sehingga sudah jelas, Dewan Juri, bahwasanya hal tersebut akan sangat membutuhkan dana yang besar, dan ketika kita memanfaatkan ekonomi biru tersebut, pada akhirnya hal tersebut akan memberikan dampak yang buruk bagi kondisi laut pada akhirnya, Dewan Juri yang saya hormati. Sehingga kami percaya ketika kita tidak menerapkan mosi pada kali ini, maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan. Yang pertama, hal tersebut akan menimbulkan kerusakan bagi ekosistem laut. Mengapa? Karena kita lihat, Dewan Juri, dengan masyarakat melakukan eksploitasi secara besar-besaran, di mana dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan nasional, maka pada akhirnya laut tersebut akan rusak, Dewan Juri yang saya hormati. Lalu yang kedua, mari kita lihat bagaimana kondisi ekonomi untuk kedepannya, Dewan Juri yang saya hormati. Kami percaya pada akhirnya kondisi perekonomian akan menurun. Mengapa? Karena kita lihat, Dewan Juri yang saya hormati, ketika masyarakat melakukan eksploitasi secara besar-besaran, pada akhirnya negara tersebut akan mengalami banyak kerugian, contoh seperti laut mereka yang tercemar dan lain sebagainya, Dewan Juri. Sehingga kami percaya perekonomian nantinya akan menurun, Dewan Juri. Sehingga kami hadir dengan mekanisme, yaitu yang pertama, bagaimana nantinya masyarakat akan memanfaatkan potensi maritim, Dewan Juri. Oke, Dewan Juri yang saya hormati, yang pertama, kami akan tetap memperbolehkan masyarakat, di mana masyarakat akan memanfaatkan sumber daya kelautan, tetapi kami tidak akan memperbolehkan masyarakat untuk mengambil ataupun memanfaatkan sumber daya laut tersebut untuk pembangunan nasional, Dewan Juri yang saya hormati. Lalu yang kedua, ketika misal nantinya pada akhirnya akan tetap ada oknum-oknum yang dimana mereka tetap melakukan eksploitasi kepada laut, kami akan memberikan sanksi ataupun hukuman kepada orang tersebut, Dewan Juri yang saya hormati. Sehingga tujuan dari proposal tim kami adalah melindungi ekosistem kemaritiman laut agar tidak rusak pada akhirnya, Dewan Juri yang saya hormati. Sehingga pendirian dari tim kami adalah kami akan melarang keras masyarakat untuk menggunakan strategi ekonomi biru sebagai sumber pembangunan nasional, Dewan Juri yang saya hormati. Oke, Dewan Juri yang saya hormati, saya di sini mempunyai 2 poin argumentasi. Memasuki ranah poin argumentasi saya yang pertama, yaitu mengapa mosi ini tidak dijustifikasi. Memasuki layer yang pertama, mengapa laut tidak boleh dieksploitasi. Oke, Dewan Juri yang saya hormati, kita lihat apa manfaat dari laut tersebut, Dewan Juri. Yang pertama, laut menjaga perubahan iklim, Dewan Juri yang saya hormati. Contoh, laut menyerap karbon dioksida dan lain sebagainya. Dan mari kita bayangkan ketika laut tersebut rusak, Dewan Juri yang saya hormati, maka hal tersebut akan memberikan dampak buruk bagi negara. Bahkan kita lihat, Dewan Juri, dampak buruk tersebut bukan hanya memberikan dampak buruk bagi negara itu saja, tetapi negara-negara lain juga akan terkena dampaknya, Dewan Juri yang saya hormati. Lalu yang kedua, mari kita lihat ketika ekosistem tersebut rusak, Dewan Juri yang saya hormati. Kami percaya hal tersebut akan banyak sekali menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitar laut, Dewan Juri. Contoh seperti nelayan. Mari kita bayangkan bagaimana nantinya ketika laut tersebut rusak, Dewan Juri yang saya hormati. Sudah pasti nelayan tersebut akan kehilangan pekerjaan, bukan? Mengapa? Karena sudah pasti biota-biota laut di perairan tersebut akan banyak yang hilang, banyak yang mati, Dewan Juri yang saya hormati. Sehingga kami percaya hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat di daerah laut tersebut pada akhirnya, Dewan Juri yang saya hormati.
Lalu memasuki layer yang kedua, yaitu mengapa pembangunan nasional akan tetap berjalan walaupun kita tidak menggunakan sumber daya kelautan tersebut. Oke, Dewan Juri yang saya hormati, mari kita lihat masih banyak sekali sektor-sektor yang bisa diandalkan untuk pembangunan nasional, contoh seperti pertanian, perkebunan, maupun hasil-hasil tambak lainnya atau bahkan sektor-sektor lainnya. Dewan Juri yang saya hormati, di sini pemerintah bisa memberikan subsidi untuk masyarakat bisa mengembangkan sektor-sektor tersebut, yang dimana pada akhirnya dana dari sektor-sektor tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Dewan Juri yang saya hormati, hingga pada akhirnya negara nantinya dapat lebih banyak merasakan dampak baik dari hal tersebut. Dewan Juri yang saya hormati. Walaupun nanti tim kontra mengatakan bahwasanya negara akan membuang dana sia-sia karena telah memberikan dana untuk pemajuan sektor tersebut, kami rasa tidak apa-apa, Dewan Juri. Mengapa? Karena kami percaya masyarakat di negara berkembang mereka sudah fasih ataupun paham bagaimana cara mengolah sektor pertanian contoh dibandingkan sektor kelautan tersebut, Dewan Juri yang saya hormati, sehingga nantinya negara tidak akan mengalami kerugian, Dewan Juri yang saya hormati. Lalu memasuki ranah poin argumentasi saya yang kedua, mengapa dengan tidak menerapkan MOSI akan berdampak baik. Oke, Dewan Juri yang saya hormati, mari kita lihat yang pertama, kondisi laut akan lebih terjamin di proposal tim kami, Dewan Juri. Mengapa? Kita lihat, Dewan Juri yang saya hormati, di sini kita tidak akan memanfaatkan sumber daya laut sebagai pembangunan nasional, bukan, dimana artinya nantinya laut akan lebih terjamin di tim kami, dan di tim kami tidak akan ada terjadi eksploitasi besar-besaran. Oke, walaupun nantinya, Dewan Juri yang saya hormati, contoh ada oknum yang tidak bertanggung jawab di mana mereka akan melakukan eksploitasi di laut, kami rasa hal tersebut tidak apa-apa, Dewan Juri. Mengapa? Karena eksploitasi tersebut hanya dilakukan di satu wilayah, contoh hanya ada beberapa orang. Namun kita lihat bandingkan dengan tim oposisi yang dimana mereka akan melakukan eksploitasi secara besar-besaran, bukan, yang dimana pada akhirnya dampak buruk akan lebih banyak terjadi di tim oposisi, Dewan Juri yang saya hormati. Lalu yang memasuki layer yang kedua, yaitu mari kita lihat bagaimana kondisi perekonomian yang akan terjadi nantinya, Dewan Juri yang saya hormati. Mari kita lihat jangka panjang yang akan terjadi. Oke, mungkin di sini perekonomian di awal-awal akan lebih baik di tim oposisi, Dewan Juri yang saya hormati, tapi kami percaya pada jangka panjangnya justru perekonomian di tim oposisi akan tidak akan stabil atau akan mengalami permasalahan ekonomi, Dewan Juri. Mengapa? Mari kita lihat dampak bagi laut tersebut pada akhirnya di tim oposisi, yang dimana akan banyak sekali terjadi kerusakan, dan kami percaya ketika terjadi banyak kerusakan akan membutuhkan banyak dana untuk memperbaiki ekosistem tersebut, Dewan Juri yang saya hormati. Dan kita lihat bagaimana karakteristik di negara berkembang yang teknologinya masih kurang, Dewan Juri yang saya hormati, sehingga nantinya akan banyak sekali dampak buruk yang akan diperoleh, Dewan Juri yang saya hormati. Namun kita lihat pada sisi kami yang dimana perekonomian akan tetap stabil dari awal hingga akhir, Dewan Juri. Kenapa akan tetap stabil? Karena kita lihat, Dewan Juri yang saya hormati, jangka panjang yang akan terjadi di proposal tim kami tidak akan mengalami kerugian, yang dimana nanti tidak akan ada kerusakan laut, sehingga tidak akan banyak dana yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dewan Juri yang saya hormati.